Sofia mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Tuan Renza." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Renza, jika Anda tidak keberatan, izinkan saya mengantar Anda ke bandara." Setelah mengatakan itu, Sofia menatapnya dengan wajah penuh harap, takut dia akan menolak. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu dia pergi hari ini, tidak akan mudah untuk melihatnya lagi di masa depan. Karena 3 hari kemudian dia akan mewarisi tahta, maka dia adalah permaisuri kerajaan Nordik, pemimpin tertinggi nominal Eropa Utara. Kemudian, kemanapun dia pergi, mewakili keluarga kerajaan, mereka hampir tidak lagi memiliki ruang pribadi. Di negara itu, pergi berkeliling mengunjungi orang-orang untuk belasungkawa, untuk meningkatkan dukungan nasional dan dukungan untuk keluarga kerajaan. Di luar negeri, Ratu juga pada dasarnya berada pada tingkat diplomatik ke suatu negara dalam kunjungan kenegaraan. Bahkan jika dia hanya ingin pergi ke Indonesia untuk melihat Tama, mengunjunginya, itu sama sekali tidak mungkin. Karena sebagai ratu, selama dia memutuskan untuk meninggalkan negara itu, pemerintah Nordik pasti akan memberitahu negara tujuan, pengawal, asisten, kepala pelayan terkait juga pasti akan menemaninya dalam perjalanan. Pada saat itu, jika Tama tidak datang menemuinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat Tama dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, perjalanan Tama ke bandara ini mungkin bisa menjadi yang terakhir kalinya dia habiskan bersamanya. Tama melihat Sofia berkata begitu, tentu saja, tidak baik untuk menolak, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kata-kata terlalu banyak, jika kamu mau, akan sulit bagimu untuk menemaniku dalam perjalanan." Sofia segera menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat seperti gadis muda, "Terima kasih Pak Renza." Permaisuri melihat penampilan Sofia di matanya, dan di dalam hatinya, dia sudah memahami pikiran Sofia. Diam-diam berpikir, Sofia harus digerakkan oleh Tama ini. Dan bahkan jika dia hanya ingin pergi dan mengirimnya pergi, dia harus membungkuk ke tingkat permintaan. Melihatnya seperti ini, dia pasti sangat menyukai Tama. Memikirkan hal ini, permaisuri jauh di lubuk hatinya tidak bisa tidak merasa menyesal. Ini karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa perasaan Sofia untuk Tama tidak ditakdirkan untuk memiliki hasil apapun. Bahkan, karena keinginannya untuk pil peremajaan, dia sangat berharap Sofia bisa datang bersama Tama. Dengan cara ini, Tama akan menjadi menantu cucunya sendiri, dan dengan hubungan ini, peluang untuk mendapatkan pil peremajaan secara alami akan lebih besar. Namun, dia juga sangat jelas tentang lintasan kehidupan Sofia di masa depan. Ketika dia mewarisi tahta di masa depan, nasib masa depannya sudah ditentukan sebelumnya. Karena menurut tradisi Nordik, serta kehendak rakyat, separuh masa depannya hanya bisa menjadi anggota keluarga kerajaan negara Eropa lain atau anggota keluarga top Eropa. Apalagi silsilah pihak lain, harus putih asli, tidak boleh etnis lain. Ini bukan untuk berbicara tentang diskriminasi rasial, terutama karena setiap negara memiliki nasionalisme sendiri. Semua ingin mempertahankan darah murni negara mereka sendiri. Lagi pula, setelah dia mewarisi tahta, anak-anaknya akan menjadi putra mahkota Nordik di masa depan. Jika anak-anaknya campuran Eurasia, itu sama dengan garis keturunan kerajaan sekaligus kehilangan setengahnya. Oleh karena itu, publik tidak dapat diterima dengan cara apapun. Sama seperti Jepang yang juga memiliki seorang kaisar, tidak bisa membiarkan kaisar menikahi seorang wanita Eropa dan kemudian memiliki anak berdarah campuran Jepang dan Eropa sebagai putra kaisar. Karena itu, sang permaisuri tahu betul dalam hatinya bahwa masa depan Sofia dengan Tama tidak mungkin lagi. Bahkan, di dalam hati Sofia, dia tahu semua tentang situasi ini. Meskipun waktu kontaknya dengan Tama hangat, tetapi dampak yang dibawa Tama padanya terlalu besar.
Tama tidak hanya menyelamatkan nyawanya dan ibunya dengan begitu sederhana, tetapi yang lebih penting, dia menunjukkan kepada Sofia betapa kuatnya kekuatan seorang pria. Jadi, dia seperti seorang gadis muda dalam novel seni bela diri, yang pertama kali melihat seorang pejuang hebat, dan hanya dalam beberapa saat, hatinya ditangkap oleh aura yang tak tertandingi dari pihak lain. Jika dia bisa, dia bahkan akan rela menyerahkan posisi permaisuri demi Tama. Bagaimanapun, ibunya sekarang aman, dan dia tidak bisa menjadi permaisuri sama sekali, atau bahkan meninggalkan keluarga kerajaan dan pindah untuk tinggal di Indonesia. Namun, dia juga tahu bahwa Tama telah lama memiliki keluarga, dan ada banyak orang kepercayaan di dalam hatinya. Dia takut dia hanya penumpang yang tidak penting, bahkan jika dia bersedia menyerahkan tahta untuknya, dia mungkin tidak mau menahannya sendiri. Iring-iringan mobil keluarga kerajaan Nordik melaju di sepanjang jalan raya larut malam. Concorde siap lepas landas dan bisa lepas landas segera setelah Tama tiba di bandara. Pada saat ini, pukul 1 pagi waktu Nordik dan pukul 7 pagi waktu Surabaya. Jika semuanya berjalan lancar, Tama akan tiba di Surabaya pada tengah hari waktu Surabaya, dan setelah mendarat, dia akan pergi ke DR terlebih dahulu untuk membuang anggota keluarga Renza yang telah meninggalkan pertempuran. Di dalam mobil, Sofia duduk di samping Tama. Pada saat ini, dia, jauh di lubuk hatinya, dia terkadang menatap Tama, terkadang melihat keluar jendela pada malam Eropa Utara. Kadang-kadang bibir merah terang dompet ringan, dan kadang-kadang tidak bisa membantu tetapi menggunakan gigi kerang putih ringan menggigit bibir bawah. Ragu-ragu, lagi dan lagi, dia akhirnya berbicara dengan lembut, "Tuan Renza, faktanya, Eropa Utara terlalu kecil dibandingkan dengan Indonesia, populasinya bahkan tidak sepertiga dari kota Surabaya ini." Tama tertawa, "Kecil itu agak kecil. Tetapi itu akan segera menjadi kerajaan Anda. Anda masih sangat muda. Anda setidaknya akan memerintah selama 50 tahun. Ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan, masih layak untuk dilihat." Diteruskan, Sofia tersenyum pahit dan berkata dengan serius, "Tuan Renza, aku tidak akan membohongimu. Sebenarnya aku tidak banyak tertarik pada tahta." Mengatakan bahwa dia menatapnya, matanya merah, berkata, "Tuan Renza, pada kenyataannya, harapan terbesar saya bukanlah untuk mewarisi tahta, tetapi untuk dapat memberi ibu saya kehidupan yang stabil. Kamu mengasingkan Olivia ke luar negeri, keselamatan ibu sudah terjamin. Apakah aku bisa menjadi permaisuri atau tidak, itu tidak lagi penting bagiku." Tama sedikit terkejut dan bertanya padanya, 3 hari untuk mewarisi tahta? Bagaimana kamu bisa tiba-tiba mundur saat ini?" Sofia mengerutkan bibirnya dan berhenti dengan canggung untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan kaku, "Tuan Renza, saya pikir saya mungkin tidak dapat mengisi peran permaisuri. Dalam peran permaisuri, pengorbanan, dan kompromi, itu terlalu berlebihan, dan aku bukan tipe Olivia yang bisa kejam." Tama mengira Sofia hanya gugup, jadi dia berbicara untuk menghibur. "Menjadi permaisuri, tentu saja tidak mudah, tetapi juga tidak sesulit yang kamu pikirkan. Lagi pula, Anda akan pergi ke Eropa Utara. Makna simbolisnya jauh lebih besar daripada aturan yang sebenarnya, dan tidak banyak keputusan yang perlu Anda buat. Bahkan jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu tidak akan mempengaruhi perkembangan aktual negara Anda. Jadi Anda hanya perlu menjaga kontak dengan orang-orang, menunjukkan cinta Anda kepada orang-orang, itu lebih dari cukup." Sofia berbisik, Sebenarnya aku sedang berpikir bahwa karena nenek sangat patuh padamu sekarang, kamu dapat sepenuhnya membiarkan dia menjadi permaisuri selama beberapa tahun lagi, sehingga aku juga dapat memiliki lebih banyak waktu persiapan." Tama menatapnya dan berbicara, "Sofia, jika kamu ingin benar-benar memiliki hidupmu sendiri, sekarang adalah kesempatan yang harus kamu ambil." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.